Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Paus Iblis pergi tanpa menjelaskan detail akses, Xiaoyan dan rombongannya menyelidiki laut di bawah 3 pulau. Mereka menemukan bahwa Yuru adalah kunci masuk. Dengan mengaktifkan rune di dahinya, muncul monster laut pengangkut yang membawa mereka terbang menuju pulau, menjadikan Xiaoyan kelompok pertama yang berhasil masuk. Keberhasilan ini langsung memicu kecemburuan dan niat balas dendam dari berbagai sekte super dan keluarga kerajaan Xuanling. Banyak pihak mulai bergerak, sebagian ingin merebut keuntungan, sebagian lagi berniat menyingkirkan Xiaoyan terlebih dahulu. Xiaoyan dan rombongannya tiba di Pulau Cahaya Bulan dengan menunggangi monster laut. Karena wilayah ini melarang pijakan di udara, monster laut akhirnya membentuk jalan biru agar mereka bisa menyeberang dengan aman. Setelah masuk ke sebuah jalur gelap menuju pulau, Xiaoyan merasakan api suci di dalam tubuhnya menjadi gelisah. Dia menyadari kegelisahan itu bukan karena api suci lain, melainkan karena api kehidupan dan kematian yang mereka cari. Saat melangkah lebih jauh, rune warisan di dahi Yuru bereaksi dengan sendirinya. Dia merasakan ada sesuatu di Pulau Cahaya Bulan yang dibutuhkan oleh rune tersebut. Menurut pengetahuan tentang warisan, reaksi ini menandakan adanya benda penting yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan pewarisan. Tanpa menyadari mereka sedang diamati, rombongan ini ternyata telah diperhatikan oleh seorang lelaki tua misterius. Dia mengenali bahwa salah satu dari mereka memiliki takdir peri bulan, dan Xiaoyan memiliki api suci. Lelaki tua itu lalu berniat membiarkan 3 monster penjaga pulau menguji mereka terlebih dahulu. Setibanya di Pulau Cahaya Bulan, mereka mendapati pulau itu sangat luas. Tanpa matahari, hanya diterangi bulan perak abadi. Meski aneh, pulau ini subur dan penuh energi spiritual. Karena luasnya wilayah dan keterbatasan jangkauan jiwa Xiaoyan, mereka tidak bisa langsung menemukan api kehidupan dan kematian. Yuru kemudian menerima informasi dari rune warisan. Pemilik reruntuhan ini adalah peri bulan, yang menghilang bersama murid terbaiknya dan kelinci giok. Di pulau ini hanya tersisa ramuan dan makhluk aneh. Meski kondisinya agak tertekan, Yuru memastikan dirinya baik-baik saja dan menyatakan bahwa dia sudah mengetahui arah keberadaan api kehidupan dan kematian, sehingga rombongan pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Xiaoyan memberi Yuru beberapa pil obat hingga kondisinya membaik. Dia memahami bahwa rune warisan di tubuh Yuru akan semakin berpengaruh saat mendekati inti warisan, sehingga dia memilih tidak terburu-buru. Selain itu, Xiaoyan tetap waspada terhadap murid-murid sekte super yang berada di gerbang besi, karena mereka jelas bukan lawan mudah. Sementara itu, Mu Yingying diam-diam memikirkan keberadaan kakaknya yang hilang di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Perasaan rindu dan cemas jelas terlihat darinya. Mengikuti petunjuk Yuru, mereka mengetahui bahwa di Pulau Cahaya Bulan terdapat 3 makhluk aneh yang sangat kuat. Api kehidupan dan kematian yang dicari Xiaoyan, serta benda penting bagi pewarisan Yuru, berada di wilayah salah satu dari mereka. Yang paling berbahaya, ketiga makhluk aneh itu disebut kebencian, dendam, dan kebrutalan. Tidak jelas apakah mereka benar-benar wujud emosi atau hanya julukan bagi makhluk kuat dengan sifat ekstrim. Namun Yuru yakin, rahasia hilangnya pemilik reruntuhan, peri Jiaoyu, kemungkinan berkaitan dengan mereka. Jalur yang harus dilewati membawa mereka ke sebuah hutan bambu ungu. Tempat makhluk aneh pertama berada. Ketiga makhluk tersebut tidak bisa dihindari. Ini satu-satunya jalan. Hei, ini menarik. Ada banyak sekali boneka kecil di sini. Aku sudah lama tidak mengunjungi hutan bambu ungu. Kali ini aku harus bermain dengan mereka. Tapi pria dengan penggaris berat di punggungnya dan aura api pada wanita itu sangat aneh. Sangat aneh. Pada saat ini, seorang lelaki tua ilusi tertawa perlahan di hutan bambu ungu. Setelah berbicara, dia menatap Xiaoyan dan Mu Yingying dengan waspada. Seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu dari mereka. Ayo kita ambil bayi kecil dan bermain petak umpet dulu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung menatap Ling Fuyao. Tiba-tiba, Ling Fuyao seolah kehilangan kendali dan berlari sendiri memasuki hutan, jelas dipengaruhi oleh kekuatan misterius. Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok di hutan bambu ungu memiliki kekuatan mengerikan setingkat Dodi bintang 8 dan besar kemungkinan merupakan perwujudan dari kebencian. Dia pun memutuskan untuk masuk ke hutan guna menyelamatkan Ling Fuyao, dengan Mu Yingying langsung mengikutinya. Yuru ingin menyusul, namun dicegah karena statusnya sebagai pewaris. Mereka yang tertinggal hanya bisa menunggu dengan waspada.
Menyadari bahwa bahaya sesungguhnya di Pulau Cahaya Bulan akhirnya mulai menampakkan diri. Begitu Xiaoyan dan Mu Yingying melangkah masuk ke hutan bambu ungu, tekanan mengerikan langsung menghantam tubuh mereka. Kekuatan mereka ditekan drastis, disertai suara gemuruh aneh yang menggema dari segala arah. Xiaoyan segera melepaskan kekuatan jiwanya, membentuk perlindungan yang mengisolasi suara dan tekanan tersebut. Dia sudah muncul, ujar Xiaoyan dingin. Makhluk aneh pertama berwujudan kebencian. Mu Yingying mengangguk. Dengan api suci di tubuhnya, dia bisa merasakan aura mengerikan, kekuatan setara Dao di bintang 8. Hutan itu sendiri tampak indah namun ganjil. Bambu-bambu ungu tumbuh rapi dan di bawah setiap batangnya tersembunyi ramuan langka. Sebagai alkemis, Xiaoyan langsung menyadari kejanggalannya. Ini bukan hutan biasa, melainkan formasi hidup yang digunakan untuk membudidayakan ramuan transformasi monster. Masalahnya, jejak jiwa Leng Fuyao yang ditinggalkan Xiaoyan terasa samar. Dia masih di dalam hutan, tetapi posisinya terus berubah. Tiba-tiba, tawa rendah bergema. Boneka kecil, kalian benar-benar masuk perangkap. Dari kedalaman hutan, sosok misterius akhirnya muncul. Tubuh manusia ramping, namun wajahnya mengerikan. Setengah wajahnya normal, setengah lainnya hitam pekat, seolah tergerus kebencian itu sendiri. Di tangannya, Leng Fuyao tergenggam dalam keadaan pingsan. Makhluk itu hendak bergerak, namun tiba-tiba berhenti. Aura gadis ini aneh. Saat itulah cahaya perak menyala. Xiaoyan dan Mu Yingying muncul tepat di hadapannya. Kau menemukanku. Makhluk itu terkejut. Berkat orang yang kau sandra, jawab Xiaoyan santai. Jejak jiwa dan teleportasi ruang telah membawanya langsung ke inti formasi. Makhluk kebencian langsung menyerang. Namun Xiaoyan tetap tenang. Jangan terburu-buru. Bagaimana kalau kau bertemu alkemis kaisar tingkat 2 dulu? Ucap Xiaoyan. Serangan itu berhenti seketika. Makhluk itu memeriksa Xiaoyan dengan kekuatan aneh. Beberapa saat kemudian, matanya bergetar. Kekuatan jiwa ini benar-benar level kaisar. Dia tertawa keras. Suara kebenciannya mengguncang seluruh hutan bambu ungu. Akhirnya hari yang kutunggu datang. Xiaoyan menatap ramuan-ramuan di sekitar mereka lalu berbicara dingin. Kalau begitu, katakan padaku, untuk apa kau menanam begitu banyak ramuan pengubah wujud di sini? Ucap Xiaoyan. Hahaha, dengan kekuatan seperti itu, kau memang pantas berbicara denganku. Aku adalah kebencian, salah satu dari 3 penjaga Pulau Cahaya Bulan. Ucap lelaki tua itu sambil tertawa. Xiaoyan dan Mu Yingying hanya saling pandang. Jawaban itu sudah mereka duga. Xiaoyan menatap hutan bambu ungu. Semua bahan di sini adalah untuk pil perubahan wujud. Jumlahnya cukup untuk puluhan pil. Lelaki tua itu tertawa kecil. Tak heran kau seorang alkemis. Aku memang menangkap rekanmu demi pil itu. Namun senior bukan monster. Pil itu tak berguna untukmu. Balas Xiaoyan tenang. Benar, julukan kami hanya nama. Kami bertiga manusia. Kalau kau ingin jawaban lebih jauh, selesaikan masalahku. Jika tidak, kalian mati di sini. Dan apakah kau tahu siapa pemilik reruntuhan ini? Tanya lelaki tua itu. Peri Bulan, jawab Xiaoyan tanpa ragu. Benar, reruntuhan ini milik Peri Bulan. Namun tahukah kau apa yang benar-benar tersembunyi di dalamnya? Tanya lelaki tua itu. Katanya ada harta langit dan bumi, ramuan, serta Dao Soul. Jawab Xiaoyan. Dao Soul memang ada, tapi bahkan aku tak berani menyentuhnya. Ujar lelaki tua itu sambil menggeleng belan. Xiaoyan terkejut. Bahkan makhluk dengan kekuatan Dao di bintang 8 saja tak berani mendekatinya. Masalah itu pun terungkap. Dia terjebak di reruntuhan Peri Bulan selama ribuan tahun. Kekuatan aslinya ditekan dan dipaksa menjadi penjaga. Untuk bisa keluar, lelaki tua itu membutuhkan seekor monster. Dan kini monster itu tak lagi bisa dia kendalikan. Hutan bambu ungu dan pil perubahan wujud diciptakan untuk menekannya. Sebagai imbalan, kata lelaki tua itu pelan, aku akan membawamu mendekati Dao Soul. Monster apa? Tanya Xiaoyan. Macan kaisar, puncak tingkat kaisar bintang 8. Mendengar ini Mu Yingying tertegun. Xiaoyan langsung menariknya mundur. Kami tidak sanggup. Katanya datar, lalu berbalik pergi. Di dalam hatinya Xiaoyan justru tersenyum. Ingin aku kerja gratis? Jangan bermimpi. Tunggu, aku tak menyuruhmu bertarung. Cukup tekan dia 1 menit. Dia menambahkan dengan nada menusuk. Sebagai gantinya, akan kuberitahu semua rahasia reruntuhan. Termasuk kekurangan fatalmu. Kau sudah mencapai puncak Dao di bintang 6, tapi belum memiliki kekuatan asal kehidupan. Xiaoyan berhenti. Dia menoleh lalu tersenyum lebar. Sepakat. Suara Xiaoyan menggema perlahan di hutan bambu ungu. Mendengar jawaban itu, aura tegang di tubuh kebencian lelaki tua misterius itu langsung mengendur. Dia tertawa puas, meski sejak awal dia yakin Xiaoyan tak akan menolak. Namun di balik ketenangan wajahnya, hati Xiaoyan justru bergolak. Sejak lama dia menyadari ada yang kurang dari dirinya.
Kekuatannya telah mencapai Dodi bintang 6 tahap puncak. Tetapi satu hal krusial belum dia miliki, kekuatan asal kehidupan. Menurut hukum alam, seorang Dodi seharusnya melewati tribulasi kehidupan sejak tahap bintang 5, mengubah Doki menjadi Emperor Ki, lalu berevolusi menjadi kekuatan kehidupan. Kekuatan itu jauh melampaui Doki maupun Emperor Ki. Tanpanya, Xiaoyan seperti pedang tajam yang belum diasah sempurna. Dan masalah itu, yang bahkan dia sendiri belum menemukan solusinya, ternyata langsung dibaca oleh lelaki tua itu. "Jangan menatapku seperti itu," ujar lelaki tua itu sambil terkekeh. "Situasimu sangat istimewa. Jika bukan karena beberapa petunjuk yang kutemukan di reruntuhan ini, aku pun tak akan menyadarinya." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada penuh keyakinan, "Aku punya cara untuk menyelesaikannya." Tapi jawabannya, setelah urusan ini selesai. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia tahu lelaki tua itu licik dan sengaja menggantung umpan. "Baik, kita berangkat sekarang. Semakin cepat semakin baik." Xiaoyan lalu menoleh ke belakang. "Mu Yingying, kau tinggal di sini. Bawa Leng Fuyao pergi. Aku akan segera kembali." Mu Yingying segera mengangguk. Dia tahu bahaya yang menanti dan paham Xiaoyan tak ingin menyeretnya masuk. Setelah semuanya diatur, lelaki tua itu akhirnya bergerak. Dua sosok itu melesat, menghilang ke kedalaman hutan bambu ungu. Dalam perjalanan, Xiaoyan bertanya, "Di mana kau menekan monster itu?" "Masih di hutan ini." Hutan bambu ungu hanyalah gedok. Dua penjaga lainnya mengira ini tempat tinggalku. Padahal disinilah aku mengurung monster itu, ucap lelaki tua itu sambil tersenyum. Nada suaranya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Ribuan tahun terperangkap di reruntuhan telah mengikis kesabarannya. Jika rencananya berhasil, semua akan berakhir. Tak lama kemudian mereka tiba di bagian terdalam hutan. Xiaoyan langsung merasakan perbedaannya. Di sini, aura ganas menyelimuti udara, membuat bulu kuduknya meremang. "Disinilah," kata lelaki tua itu. Xiaoyan berhenti. "Senior, sebelum lanjut, sebaiknya kau memasang perlindungan padaku." Ucapan itu begitu lugas hingga membuat lelaki tua hampir muntah darah. Namun setelah mendesak kesal, dia tetap melapisi tubuh Xiaoyan dengan penghalang energi. "Dengarkan baik-baik, kali ini aku tak akan memakai ramuan lagi. Awalnya hutan ini kusiapkan untuk memancing monster itu memakan pil perubahan wujud, lalu menangkapnya saat lemah. Tapi makhluk itu terlalu licik, berkali-kali aku gagal," katanya dengan nada dingin. Dia menatap Xiaoyan. "Dengan kehadiranmu, aku tak butuh cara itu lagi." Xiaoyan mengangguk, api dan jiwa di tubuhnya langsung siaga. Setelah memastikan dua penjaga lain tak menyadari apapun, lelaki tua itu mengangkat tangan. Tanah di depan mereka tiba-tiba terbelah. Bambu ungu tersingkir, membuka lorong besar menuju bawah tanah. "Luar biasa," gumam Xiaoyan. "Membuat jalur seperti ini di dalam reruntuhan jelas membutuhkan harga yang tak terbayangkan." "Tenang saja, yang lebih mengejutkan masih di depan." Pada saat ini mereka turun. Saat lorong tertutup kembali, dunia di atas seolah tak pernah menyimpan rahasia apapun. Di bawah tanah, pandangan Xiaoyan terbuka lebar. Di hadapannya terbentang ruang raksasa, pepohonan menjulang, bukit-bukit hijau, seperti versi mini pulau cahaya bulan. "Aku hampir mati saat pertama kali bertemu monster itu. Tempat ini kubangun dengan harga mahal," ucap lelaki tua itu sambil tertawa pahit. Xiaoyan mengamati sekeliling. "Di mana monster itu?" Lelaki tua menyeringai, lalu menunjuk sebuah bukit besar di kejauhan. Bukit itu dipenuhi semak, bentuknya tak beraturan, panjangnya puluhan meter. Namun semakin lama Xiaoyan menatapnya, semakin kuat rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kesadarannya tersentak. Bukit itu bukan bukit. Pada saat yang sama, aura mengerikan meledak, seperti naga purba yang terbangun dari tidur panjang. "Macan Kaisar! Sialan, manusia!" teriak marah bergema dari bawah tanah. Diiringi suara retakan dan longsoran batu yang mengguncang ruang bawah tanah. "Kau masih berani datang ke sini?" "Hehehe, Macan Kaisar, kenapa harus semarah itu?" Suara lelaki tua itu terdengar santai, sama sekali tak gentar menghadapi aura mengerikan yang meledak seperti badai. Kekuatan yang setara dengan Dodi bintang 8 tahap puncak. "Tak bisakah kita duduk dan bicara dengan tenang?" ucap lelaki tua itu. Xiaoyan terkejut dengan tekanan yang luar biasa. Meski tubuhnya dilapisi perlindungan dari lelaki tua itu, nafasnya tetap terasa sesak. Aura Macan Kaisar bagaikan samudra tak bertepi, dingin, berat, dan membuat jiwa bergetar. Xiaoyan tak kuasa menahan batu. Bagi Dodi bintang 6 tahap sempurna seperti dirinya, tekanan itu benar-benar terlalu besar. "Bajingan," lelaki tua terkutuk. "Jika Kaisar ini lolos dari belenggu ini, aku akan mencabut jantungmu untuk melampiaskan dendam ribuan tahun." Saat itu juga, sebuah sosok raksasa muncul. Bukit yang tadi ditunjuk lelaki tua itu perlahan bangkit dan berubah menjadi Macan Kaisar. Tubuhnya ramping namun mematikan.
Bulu putih bersih dihiasi pola loreng yang memancarkan aura dingin menakutkan. Di dahinya terdapat 8 cap macan putih yang berkilau terang. Tanda jelas kekuatan Dodi bintang 8 tahap puncak. Jika muncul cap ke-9, itu berarti dia telah menembus bintang 9. Namun meski amarahnya membara, tubuh raksasa itu tak bergerak. Dia terikat. Xiaoyan segera menyadari penyebabnya. Keempat anggota tubuh macan kaisar terbelenggu oleh rantai energi perak putih. Itu bukan doki, itu kekuatan kehidupan. Xiaoyan bergumam pelan. Belenggu itu begitu nyata dan padat, hingga membuat Xiaoyan merinding. Dia tahu jika dirinya terikat oleh kekuatan semacam itu, nasibnya tak akan jauh berbeda. Kau sudah melihatnya. Yang perlu kau lakukan hanya menahannya 1 menit. Sisanya serahkan padaku. Setelah itu, aku akan memberitahumu semua rahasia reruntuhan ini, termasuk Daosol dan alasan mengapa kekuatan kehidupan tak bisa lahir di tubuhmu. Ujar lelaki tua itu serius. Aura kekuatan kehidupan menyala terang di tubuh lelaki tua itu. Jelas, bahkan baginya menghadapi macan kaisar bukanlah perkara mudah. Makhluk ini terlalu mengerikan. Xiaoyan berbisik. Dia tahu melawan Dodi bintang 8 tahap puncak secara langsung sama saja dengan mencari mati. Ini konsesi terbesarku. Jika kau masih ragu, jangan harap mendapat apapun dariku. Ucap lelaki tua itu dingin. Aku mengerti. Aku akan berusaha semampuku. Jawab Xiaoyan tenang. Belenggu kekuatan kehidupan itu aku yang memasangnya. Demi mendapatkan benda itu, aku hampir menguras seluruh kekuatanku. Dan satu hal lagi, macan kaisar ini hampir tidak memiliki pertahanan terhadap kekuatan jiwa. Lanjut lelaki tua itu. Apa? Mata Xiaoyan terbelalak. Jika itu benar, maka peluang mereka meningkat drastis. Macan kaisar tertawa dingin. Selama ribuan tahun kau tak mampu membunuhku. Dan sekarang kau datang membawa manusia Dodi bintang 6. Meski dulu kau menjebakku, kekuatanku kini terus tumbuh. Tak lama lagi belenggumu ini akan hancur. Tatapan buasnya tertuju pada lelaki tua itu. Xiaoyan bahkan tak dianggap. Bagi macan kaisar, dia bisa dibunuh sekejap mata. Diremehkan, Xiaoyan justru tersenyum tipis. Bagus, itu memudahkan. Tanpa disadari macan kaisar, kekuatan jiwa Xiaoyan telah terkondensasi perlahan, sunyi, dalam, dan lebih menakutkan dari amarah Huang Kuantian. Aku akan menutupimu, teriak lelaki tua itu sambil menyerang lebih dulu. Manusia tua. 8 tanda macan di dahi macan kaisar bersinar terang, lalu menghantam ke depan. Bum bum bum. Benturan kekuatan Doki mengguncang ruang bawah tanah. Lelaki tua itu terhuyung. Dia tahu macan kaisar kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan mengamati sambil terus mengumpulkan kekuatan jiwa. Kekuatan kehidupan atribut air, setara tingkat ke-7. Sedangkan macan kaisar atribut es dan air. Kombinasi yang sangat mengerikan. Macan kaisar tertawa liar. Setelah bertahun-tahun, kekuatanmu justru melemah. Langit benar-benar berpihak padaku. Cahaya menyilaukan meledak dari 8 cap macan di dahinya. Krak, suara retakan seperti es pecah terdengar dari belenggu di kakinya. Celaka, wajah lelaki tua itu langsung berubah. Belenggu itu menghabiskan biaya dan tenaga luar biasa untuk dipasang. Jika macan kaisar lolos, kita tidak boleh membiarkannya bebas. Teriak Xiaoyan tegas. Dia tahu jika belenggu itu hancur, yang menanti mereka berdua hanyalah kematian. Kekuatan Dodi bintang 8 tahap puncak adalah bencana yang tak bisa ditahan oleh siapapun. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.